Teman di dalam pengelolaan kinerja itu kita masuk ke rumah dan ya ada yang namanya menu pengelolaan kinerja. Jadi di sini ada karir, ya, ada karir dan kinerja. Kita klik saja di bagian pengelolaan kinerja. Setelah kita klik, tampilan yang persis ya, jadi persis dengan di di sini kan sama dengan kepala sekolah, kepala sekolah. Di kepala sekolah ini ada dua. Ini kita login kepala sekolah. Yang saya bahas kali ini adalah bagaimana menyusun kinerja sebagai kepala sekolah. Karena bagaimanapun juga, mulai 1 Februari semua guru atau kepala sekolah sudah diharuskan atau diwajibkan menyusun kinerja di itu ya. Jadi mulai 1 Februari ini sudah mulai menyusun. Tetapi pada saat bulan Januari kemarin itu adalah proses menyusun SKP-nya. Maka ini berbeda dengan yang dulu ya teman-teman, berbeda dengan yang zaman PMM. PMM itu ada panjangan. Ada perpanjangan pemrograman sasaran atau RH-nya. Tahun ini ternyata langsung ya teman-teman, mulai 1 Februari baik ada pegawai, maka di sini ada peringatan konfirmasi data atasan sini ada perlu Anda akan melanjutkan penilaian kinerja bersama atasan Anda. Nah, kalau atasan kita sudah sesuai, maka jangan konfirmasi ulang. Jangan konfirmasi. Tapi kalau realita atasan dalam hal ini, atasan saya tidak usah konfirmasi ulang. Oke. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah kita masih 0%. 0% berarti saya belum memulai praktek kinerja. Di sini praktek kinerja belum saya lakukan sehingga di sini masih tertulis 0%. Nah, kali ini saya bagaimana cara mengisikan kerja yang mana ini dilakukan mulai 1 Februari 2020 sampai nanti Desember kan ya, sampai Desember selama itu ya. Kalau dulu kan dibagi gitu ya. Yang dulunya PMM itu kan dibagi, ada yang namanya triwulan Juni di tahun era menterinya Pak Mufti bermusim ketika lalu berkelola guru maupun sekolah lebih santai dalam hal ini, jadi tidak diribetkan, sekali lagi tidak diribetkan dengan administrasi, fokus pengelolaan kelasnya, fokus pada muridnya. Ini yang diharapkan. Dan sekolah juga fokus pada
manajerialnya di lembaga tersebut. Langkah yang pertama yang cek kerja. Nah, dari sini kita bisa lihat periode 1 Januari sampai ya, langsung ada satu periode saja di sini. Nah, lalu yang akan pada periode itu adalah kita bagian-bagian yang berwarna yang bisa dilihat, yaitu bagian satu pelaksanaan pasti melaksanakan suatu observasi sesuai dengan namun bagaimana pelaksanaan observasi. Nah, cek publik observasi dulu. Di sini ada yang namanya refleksi pelaksanaan pelajaran. Ini jelas ya, adalah kompetensi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada target perilaku sejumlah 3, namun memilih salah satu ya, memilih salah satu, dan di situ sudah ada pilih pada saat Januari kemarin kita program Januari dan Januari kita mengetahui mana yang kita pas dalam dan produksi yang kedua kepala sekolah masuk terhadap jenis dan besaran sekolah. Kalau yang refleksi poin utamanya fokusnya adalah refleksi perilaku dalam kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam dan dampak. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan refleksi baik kalau kita terbuka ya. Jadi buka. Contohnya kita melakukan itu harus apa adanya, menyampaikan dialami saat kelas. Guru kurang siap dalam menyiapkan materi misalnya. Gue harus mengakui itu. Jadi yang namanya refleksi bukan biar nilainya bagus-bagus atau baik-baik terus dimanipulasi katanya keadaan manipulasi seigal. Kalau dikondisikan seperti kelemahan diri. Oleh karena itu, karena kita ingin melakukan refleksi dalam kesulitan yang berat dan menganalisis secara memahami penyebab. Yang kedua, melakukan secara jujur dan tanpa mengalahkan asas yang tadi saya katakan siap menyiapkan ajaran sampaikan kita malam tidak tahu
atau memang apa materinya perencanaannya itu belum disiapkan secara matang. Di situ kita harus ya, ya kita salah kalau jujur dan objektif akan akan ketemu nanti dan kita mencari contoh spesifik dari pengalaman seperti jadi ada yang sudah kayak pengalaman itu yang nantinya dalam proses refleksi dan sekolah dalam empat kali termasuk terhadap jenis dan besaran. Nah, sini poin yang sini kalau sekolah bentuk suasana teman yang nyaman dan bagi siapa saja sering sering apa yang menjadi kendala bahwa suasana tidak diberikan misalnya kalau kepala sekolah misalnya itu suasana sambutan nyambut gaya menyambutnya kepala sekolah yang bisa jadi tidak tertekan maksimal maksimal teman sejawat diterapkan ya karena itu ya sekolahnya sulit untuk diterima oleh guru-guru sehingga sungkan sekali akan kalau merasa suasana dan sehingga tidak masuk balik tentang program pengembangan teknologi. Jadi guru itu terkadang tidak tahu apa yang perlu diperbaiki seolah-olah yang dijalankan sehari-hari. Jadi kadang ya, tidak kita pikirkan ya bahwa kadang mereka tidak tahu sehingga apa yang dilakukan terkadang kurang pas, kurang maksimal dan muridnya. Artinya gini, sekalipun guru predikat yang disandang itu sulit masai sekali di hadapan karena skill guru itu luar biasa. Tidak hanya menguasai materi yang akan disampaikan, materi pelajarannya sekian materi pelajaran yang sekian banyak ada banget satu orang harus menguasai begitu banyaknya materi seperti yang ini di SD ya. Berbeda kalau di SMP atau SMA satu orang fokus pada satu. Misalnya saya ke SMP makro PKM, fokus saya di PKM itu saya tidak mempelajari matematika, tidak mempelajari IPS, saya tidak perlu mempelajari IPA, saya PKM SD baru satu orang saya meskipun kelasnya
basic kita sekali basic justru yang menentukan itu basicnya terus di SMP mahir di SMP dari basic kita terjadi suatu kayak gap kalau guru SMP SD kamu guru SD bisa apa nah, ini yang di justru guru SD ini termasuk multi talent bisa menguasai seluruh dengan begitu besarnya saat ini. Nah, makanya kepala sekolah harus dorong tambah dalam fungsi dan kepala sekolah menerima dari juga secara kolektif menggunakannya baik kamu. Jadi kalau kepala sekolah suka lockdown maunya merintah terus maunya terus mulai sekarang kalau ada kepala sekolah seperti itu dan obat kepala sekolah harus benar menerima juga umpan balik dari guru bagaimana kita bisa menjadi kepala sekolah yang bisa diterima oleh semua guru kalau kita tidak umpan balik kita mau menerima maksud jangan kita tersinggung kalau ada anak buah atau guru yang sedang balik karena itu justru sebagai jam kalau kita tidak mau menerimanya dengan baik, kita tidak tahu loh kekurangan apa yang perlu kita perbaiki kan kita tidak tahu sehingga mau tidak mau kita harus menjadikan sekolah kaca pakai mirror gitu. Kalau misalnya ada cuek terhadap kita misalnya jangan menyalahkan guru tapi coba kita introspeksi sekolah itu ayo ada dan ada apa dengan guru itu kok cuek dengan si kata-katanya introspeksi diri dan introspeksi orang lain siji introspeksi orang lain kalau diri kita sudah kayaknya sudah betul ya seolah-olah sudah itu yang kedua dan kepala sekolah tidak boleh membiarkan suasana pertengkaran dan aku sehingga melahirkan keraguan menyampaikan umpan balik begini kalau semacam diskusi umpan balik panggil kalau suasana saja bisa diberikan tidak relax tidak bisa menyampaikan apa juga apa ya sehingga apa yang dilakukan dalam proses umpan balik itu ya adalah kan suasana tadi yang perlu diutamakan perlu dijaga adalah suasana yang menyenangkan. Terus yang ketiga kepala sekolah kasih bahan praktik dan kualitas pembelajaran lakukan kegiatan yaitu mengajak beri kesempatan pada ceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi. Jadi guru diajak secara akurat
sinergi kepala sekolah yang suka berkomunikasi dengan guru sehingga tahu persis seluruh apa yang dialami guru, apa yang dihadapi guru di kelasnya. Jangan sampai kita melulu di kampung menangani saking banyaknya urusan administrasi sehingga kita sempat memberikan bagi yang merasakan situ seperti ya. Yang utamanya keliruan sebagai sebuah upaya belajar yang penting dalam peningkatan jarak yang saya katakan. Sekalipun profesi sebagai guru sudah pernah kuliah selama 4 tahun bahkan sampai 5 tahun, sudah dibekali ilmu dan disiplin, sertifikasi, sudah menyandang guru profesional. Meski demikian, karena guru itu sebagai manusia yang sempurna di hadapan itu, sebagai manusia yang Superman di hadapan kekurangan rasanya keliruan itu saja supaya belajar tersebut, karena dalam itu kadang mencoba jangan salahkan dan harus kita dukung. Dulu harus dituntut untuk selalu berinovasi. Kalau ada inovasi atau strategi pembelajaran pasti dengan konsep, jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan. Justru itu ya seorang guru dalam menemukan tiga jadi supaya coba belajar. Yang ketiga, menceritakan hasil data seperti titik. Jadi menceritakan hasil pengumpulan dari data-data praktek yang dilakukan itu seperti adalah sebagai bahan dalam melakukan refleksi. Kalau sudah kita memahami ini, kita klik saya mengerti, baru kita memulai untuk mengisi dokumen kinerja. Dalam prosesnya disebut sebagai kepala sekolah sebagai bahan kepala dinas atau dalam arti, maka pada saat guru dalam setelah kita klik di sini sudah dijelaskan persiapan observasi praktek kinerja. Bersiap untuk observasi, kita harus mengisi diskusi persiapan. Terus setelah kita rasa kita perlu expect observasi itu yang pertama kali adalah si formulir persiapan. Berdasarkan perencanaan saya bulan Januari, dan saya akan melaksanakan perencanaan ya, memilih di sini apa perilaku spesifik yang ingin dipelajari sampai target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang
Subjek telah pilih minimal satu. Saya pada saat observasi itu saya diberi 3 pilihan, tapi kita tahu pertama kepala sekolah refleksi mendalam termasuk mengutarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Misalnya saya memilih ini maka akan saya centang ini. Misalnya saya memilih yang kedua, kepala sekolah melihat dalam membentuk umpan balik termasuk saran dalam ini maka kita klik yang ini kita lakukan. Jadi pilih minimal satu. Lebih dari satu ya. Kalau saya pilih satu saja. Atau yang ketiga diberi pilihan ketiga, kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengkaji pada perubahan praktek dan kualitas pembelajaran. Maka saya boleh mencentang ini. Ya teman-teman, saya contoh memrefleksi dalam mendalam dan memrefleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi. Nah, dalam hal ini kita disuruhkan setelah kita memilih, saya tadi kan memilih refleksi kesulitan, saya saja upaya yang akan kita lakukan cari tahu. Nah, di situ kita disuruh mengisi apa saja upaya yang nah, misalnya karena apa saja berarti lebih dari satu ya. Hanya kalau apa yang Anda lakukan berarti mungkin bisa satu, tapi ini kan apa saja upaya yang akan untuk cari target apa refleksi. Jadi upaya yang kita ambil kata kunci dan refleksi dalam kata kunci yang pertama memandu refleksi mendalam. Dan upayanya saya bisa mengumpulkan data atau instrumen refleksi. Apa saja upaya yang Anda lakukan pelajari target akan melakukan isinya adalah kesulitan dalam si. Terus yang kedua, dalam target ini saya kan cara mempelajari target ini, cara mempelajari target perilaku yang saya pilih ini saya lakukan. Dan pertanyaannya memaksa. Jadi karena saya tadi memilih refleksi, maka saya mempelajari target perilaku. Saya tuliskan yang pertama tadi kan mengumpulkan instrumen si. Terus yang kedua membuat. Jadi saya akan mempelajari cara membuat instrumen refleksi yang tepat.
Jadi saya akan mempelajari cara membuat musik yang tepat karena target bagi saya adalah untuk refleksi mendalam. Jadi karena saya butuh butuh apa ya, instrumen bagaimana nanti saya membuat refleksi mendalam itu sesuai dengan pelajari cara membuat refleksi yang mendalam. Yang ketiga, saya juga perlu mempelajari apa saja yang perlu dalam refleksi mendalam. Ini ada tiga. Jadi karena fokusnya kalau kita tetap kembalinya yang tapi dalam membuat yang membaca tidak keluar yang kita pilih. Yang pertama, jadi apa saya cara ya cara ya, ini yang sudah kita pilih. Misalnya ini sudah, maka kita menentukan jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah sistem langsung diskusi pesan ya. Jadi kalau teman-teman sebagai guru maka harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya enaknya nanti mau di refleksi atau diobservasi tanggal berapa. Dalam satu rangkaian itu tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau di SD itu kan nanti kelas 2 yang perlu kita bicarakan dengan atasan. Jadi Anda juga terkait masalah karena saya satu saya siap saya buat plan tanggalnya saya buat tanggal 4 Maret setelah tanggal observasi sudah kita disuguhkan dengan pertanyaan pertemuan kegiatan mana kanca karena kalau guru ya kalau misalnya observasinya tugas di kelas harus baik. Kalau saya ada pengawas ada pengawas sekolah, saya sudah berkoordinasi dengan pengawas, maka pertemuannya kan dalam acara visitasi visitasi ke lembaga pembinaan kepada guru. Jadi setiap bulan itu pendamping kegiatan pembinaan secara rutin kepada guru. Pertemuan itu
observasi. Saya barengkan sama tadi minta waktu untuk kegiatan observasi di lembaga. Perangkat pendukung tadi perangkat didiskusikan perangkat ini yang diobservasi itu kan sudah ada ya. Teman-teman memilih di pada rujukan yang observasi ya, yang situ teman-teman yang mendukung itu apa kira-kira tiap orang ini tidak sama masalahnya. Contohnya tadi kan memilihnya ini ya, memandu refleksi mendalam termasuk kesulitan dalam simak. Saya perangkat pendukungnya saya adalah hasil refleksi atau umpan balik dari guru dan murid misalnya refleksi atau umpan balik dari guru dan murid. Refleksi tertulis saya biar lebih detail ya, refleksi tertulis. Nanti tertulis itu bisa lewat telepon, bisa membuat angket yang berupa kertas itu, kan jadi tulisan yang ketiga catatan lain opsional, contoh jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada, misalnya jam observasi saya tulis jam 10 jam observasi dilaksanakan jam 10 malam sampai selesai. Nah, di sini tuliskan gini. Nanti ketika sudah selesai ini kan kita kumpulkan ya. Habis ini kita klik kumpulkan. Kalau masih ragu, teman-teman, karena ini masih awal ya, masih tanggal 4 masih banyak masih ada kesempatan atasan atau mungkin perubahan jadwal. Maka kalau teman-teman masih ragu, klik simpan ya. Jadi yang diklik adalah simpan draft dan kumpulkan. Nah kalau kumpulkan, teman-teman, karena ini masih pertama ya, saya sendiri coba klik kumpul di periode sebelumnya yang diberikan ketika kita sudah itu asal bisa review balikan sehingga kita misalnya kesalahan atau keliruan kita bisa merevisi. Tapi kalau yang periode ini saya laksanakan hari ini. Kalau masih ragu, teman-teman klik simpan draft. Nanti bisa didiskusikan lagi dengan atasan. Contoh saya klik simpan draft ya. Maka di sini kita akan dilihat dan antara simpan dan bisa dilanjutkan. Jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Ini teman-teman lagi. Saya punya asumsi ketika ini sudah diklik kumpulkan, nanti bisa diubah lagi karena di sini draft ini ketika kita lupa misalnya secara otomatis akan menjadi progres yang seolah-olah sudah kita kumpulkan, sudah siap. Makanya saya kembali dulu ya, sekalipun ini tetap
saya tetap menganggap bahwa ini sudah fix, sehingga ketika teman-teman lupa nanti akan otomatis kumpulan isian ya. Jadi ketika klik kumpulkan maka sudah aman, teman-teman sudah tidak ada lagi yang berbahas. Saya anggap ini misalnya simpan berapa, saya langkah berikutnya adalah simpan dan keluar. Apa yang terjadi di sini? Dalam pengelolaan kinerja kita ada menantikan. Sinilah tempatnya nanti apa yang sudah kita rencanakan kita isi meskipun masih berupa draft. Kalau sudah dikumpulkan, ini ya saya contohkan, ini saya lanjutkan. Kalau ini sudah kita klik kumpulkan, maka nanti di sini sudah tidak biru lagi, sehingga kita tidak bisa klik di sini. Otomatis pindah ke sebelah kanan pemantauan kinerja. Pelaksanaan observasi oleh atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai jadwal. Jadi, tadi kan kita mengusulkan jadwal observasi, kita sudah menyusun jadwal observasi. Tadi saya memilih 4 Maret. Nah, atasan kan di aplikasi pengelolaan kinerjanya, atasan akan melakukan observasi sesuai jadwal yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini tidak muncul karena saya masih belum kan. Jadi kalau sudah muncul maka kita akan beralih ke sini, ke cek rincian. Dan yang terakhir ada pembinaan kinerja. Itu juga karena posisi saya saat sebagai kepala sekolah ya. Tadi saya mengisinya itu adalah sebagai bawahan. Ini sama persis dengan posisi teman-teman sebagai guru juga sama. Ketika teman-teman sebagai guru nanti juga mengisi sama seperti yang saya lakukan tadi, saya juga kembali ya. Jadi di sini formulir diskusi persiapan ini diberi kita pilihan ya, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari pada observasi praktek kinerja. Teman-teman diberi kita pilih satu saja, 2 atau 3, boleh keseluruhan. Yang jelas jadi di sini pilihannya 1, sama dengan tahun kemarin ya, tahun yang pilih 2, monggo enggak masalah, selama yakin nyaman rasanya. Saya pilih 1 saja dan tidak masalah. Pilih 1 contoh, saya contoh. Kita akan setelah milih 1, ini kita akan untuk mengisi isian, yaitu dengan sudah ada pemaparan pertanyaan apa saja upayanya, target pelaku yang dipilih tadi. Kita diminta untuk mengisi 3, bukan 3 ya, kita mengisi apa saja karena pertanyaan saja berarti sebenarnya jawabannya dari 1 upaya untuk mempelajari target tertentu. Saya contohkan tangkap jadwal observasi kita sebetulnya pesan kalau sekolah saya diberi jadwal observasi kapan, itu nanti kepala sekolah akan bersama. Kalau sudah dari sekian jumlah jadwal 1 dan 1 dan
yang sangat pasti kecil. Misal, ini sebagai kepala sekolah pancing dilaksanakan sejak mungkin kita harus membuat rancangan jadwal sedetail mungkin. Contohnya di bulan Februari ini jelas kita adalah merancang jadwal observasi dan isian observasi ini jangan sampai Februari kita belum melakukan yang tahap dua ini, jangan sampai seperti itu. Jadi 2 hari perilaku yang akan kita laksanakan pelaksanaan observasi di bulan-bulan berikutnya, Maret dan seterusnya. Setelah itu kita klik kumpulkan ya, kalau sudah atasan. Nah, saya kembali ke awal, coba ya, saya kembali sebagai ini kan saya sebagai pegawai. Kalau teman-teman seperti dulu, nanti di sini tidak ada 2 pilihan, pilihannya sebagai pegawai saja. Tetapi karena saya posisinya sebagai kepala sekolah, otomatis di samping kiri ini dia ada 2 pilihan. Saya mau harap sebagai apa? Apakah sebagai pegawai, sebagai pejabat. Kalau sebagai pejabat pegawai berarti saya sebagai kepala sekolah. Nah, di sini contoh saya sebagai pejabat sekolah. Maka di sini saya akan melihat guru saya yang mana yang sudah sudah serta mengisi tahapan yang saya lakukan. Saya penilaian di sini tak saya ikut. Nah, di sini masih ya teman, masih tapi saya melakukan penilaian. Ya, coba saya klik cek penilaian. Nah, di sini ternyata ada satu, sudah ada satu yang sudah apa saya perhatikan pastikan teman-teman ya kode yang kecil itu pastikan sudah betul sampai Desember 2025 sampai ternyata pelitnya salah, kita masih tahun kemarin. Satu nama teman-teman, nama Agung Santosa ini belum ada jadwal. Nah, ini berarti dia sudah merencanakan, sudah tapi di versi dia masih belum mengumpulkan, kan sudah merancang tapi sudah belum dikumpulkan. Ya, coba saya cek sedang diperbarui ya. Sini keterangan sedang diperbarui belum. Nah, di sini teman, nanti kalau akan daftar pembaca ini data sudah kerja dan perilaku kinerja. Nah, di sini teman-teman akan muncul ketika sudah dinilai apa sudah dikumpulkan, pasti akan muncul dan kita tanda nilai ini akan menjadi biru. Jadi karena masih bisa belum dikumpulkan. Ya, begitu juga dikumpulkan dokumen tidak bisa. Oke, saya kembali ke sebagai
pegawai ya. Saya kembali, jadi kalau teman-teman sebagai guru nanti pilihannya adalah sebagai pegawai. Terus langkah kedua nanti kerja. Bulan Februari ini kita kerja. Kalau di versi yang tahun kemarin itu adalah di observasi, itu kita sudah mulai bisa melakukan atau mengupload peningkatan kompetensi yang berupa diklat, webinar, tetapi praktek baik sesuai dengan minimal 32 ini daripada target itu tidak perlu berkas-berkas sertifikat, tidak perlu berburu sertifikat lagi. Namun demikian teman-teman tetap diminta untuk meningkatkan baik dalam 1 tahun CP dari sekian itu dalam 1 tahun 20 CP tetap tidak diaplikasi. Ya meskipun tetap adalah tadi ya, belajar sepanjang hayat itu tidak ada batasan karena dituntut. Kita harus secara pribadi memotivasi diri. Saya butuh perbaikan apa ya? Saya butuh peningkatan skill apa ya? Itu yang perlu kita tingkatkan. Dalam masalah teknisnya tergantung kenyamanan kita. Apakah melalui webinar yang dilaksanakan pemerintah, kalau kita mencari sendiri secara independen yang gratis maupun yang berbayar, atau kita juga bisa melakukan melakukan peningkatan kompetensi kinerja yang sudah dilaksanakan, direncanakan di kombelnya, misalnya di lembaga teman-teman di kombel sudah merencanakan setiap bulan akan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik kegiatan berbagi praktik atau kegiatan workshop. Nah, itu bagus teman-teman. Kalau di periode yang tahun memenuhi poin sehingga pada saat 30 poin sudah berhenti belajar, tidak yang namanya keinginan lebih tahu secara mendalam terhadap sesuatu itu ya secara terus menerus. Bahkan sering saya ceritakan, kalau saya pribadi itu dulu kalau saya pengen apapun penasaran, saya langsung kursus. Belum marak tutorial di YouTube itu banyak ya, sehingga saya sertifikat kursus itu luar biasa. Pengen Photoshop untuk mendesain foto-foto untuk pelajaran, saya Photoshop pada saat banyak ya pertanyaan di saya dan di saya ada menu untuk lihat perencanaan Pak, jadi nggak bisa dicek. Mohon maaf Kak, ini posisinya sebagai guru apa kepala sekolah, coba diketik di komentar. Ibu Umul Mukminin ini posisinya sebagai guru apa kepala sekolah? Operator. Baik, kalau operator jenengan login minta akunnya kepala sekolah ya. Kalau jenengan operator minta login akunnya kepala sekolah, nanti akan sama persis tampilan yang kerja
sekolah. Oke, sudah login akun kepala sekolah ya. Sudah login akun kepala sekolah tadi, yang tidak ada itu menu untuk lihat perencanaan. Jadi menunya kita kembali ke menu sebagai pejabat penilai, bukan sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai itu adalah sama persis posisi jenengan login sebagai guru. Tapi kalau jenengan login sebagai kepala sekolah, kan jenengan pastikan login pakai akun kepala sekolah. Cirinya biasanya ada admin.sd.belajar.id. Lalu kita klik, kalau sudah login kita klik sebagai pejabat penilai. Nah, yang jenengan masukkan tadi tidak ada menu lihat perencanaan. Di sini ya, lakukan penilaian ada. Lakukan sekolah itu akan melakukan penilaian. Nah, di situ setelah lakukan penilaian nanti ada tampilan seperti ini. Ini yang di poin 2 dan 3 ini masih diperbaiki ya. Tenang saja Bu Ummul Mukminin, jangan panik karena versi rumah pendidikan itu jangan saya dulu, nyantai saja karena itu nanti akan diperbaiki. Yang ke perencanaan guru nggak muncul di akun kepala sekolah, perencanaan guru kembali ke perencanaan. Oh, ini ada perencanaan guru yang belum selesai. Nah, ini mungkin maksudnya tidak muncul itu karena guru di lembaga sudah selesai semua, sudah tidak ada yang perlu dilakukan penilaian. Ini muncul ya, yang ke perencanaan yang dimaksudkan ini muncul ini karena di lembaga saya ada perencanaan guru yang belum selesai. Nah, sini kan ada perintah sebelum lanjut ke tahap penilaian selesai kita bertahap. Ini guru baik yang sudah purna, sudah meninggal, ini abaikan saja. Contoh saya klik ya, maka saya akan diminta untuk memeriksa. Oke, nah di sini akan terlihat semua yang tahun kemarin belum merencanakan. Kita fokusnya yang belum mengajukan ini ya. Di sini kan ada 4 pilihan ya, semua ada 19. Ini yang saya masukkan. Di sini semua ada 19. Di lembaga saya itu cuma ada 7, ada 8, yang 1 belum masuk dapodik sehingga tidak masuk di sini. Yang masuk dapodik ada 7, sehingga idealnya hanya 7 itu yang punya kewajiban masuk melaksanakan kinerja di dan kita coba saya cek 19 itu siapa saja. Kita fokus ke sini ya, di keterangan yang belum mengajukan. Belum mengajukan ini kan cek, tulisan cek ini kan tidak biru, tidak bisa diklik. Oleh karena itu ini abaikan saja. Mengapa demikian? Kita geser ke ternyata yang namanya Agus Santoso itu beliaunya sudah purna, nggak tahu tahun berapa. Kalau Pak Haji bawahnya ini juga sama, ini sudah purna tahun 2002 kalau nggak salah, ini 22 ya. Nah di sini tidak bisa diklik cek. Nah yang kita kembali ke atas ini, kalau itu akan baik sama. Kapan tidak bisa dihapus? Logikanya bisa dihapus, tetapi kita prosedurnya tetap mengajukan. Tetapi kali pusat bantuan itu bekerjanya tidak real time. Karena saya sudah kali-kali mengajukan, kali usulkan selama ini
ya sudah lengkap, prosedurnya sesuai sudah prosedur. Makanya sampai hari ini masih muncul kok, tidak belum dihapus oleh sistem. Artinya ada kemarin di email ada jawaban, lanjutkan saja pengelolaan kinerja karena itu secara otomatis tidak mempengaruhi. Meskipun tadi kan risih ya, saya kembali ke sana. Betul, sana bikin risih. Ada perencanaan yang selesai. Seolah-olah guru di lembaga saya ya, dan kinerja pada dia sudah sempat kembali ya ke perencanaan guru. Yang ini kan ada 19, yang sudah disetujui ini ada 7. Inilah real guru yang ada di lembaga saya, yang sudah masuk dapodik, dan yang belum mengajukan adalah 19, ya, totalnya 19, dikurangi 7, maka yang belum mengajukan 19. Saya belum mengajukan. Nah, beliau yang ada di sini semuanya sudah purna, sudah pensiun ya. Nah, saya bahkan yang kenal cuma 2 ini, yang lain sama sekali saya tidak tahu beliaunya ini tahun berapa di lembaga sini. Oke, jangan khawatir. Ah, dulu sudah buat perencanaan setujuan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nggak muncul cek perencanaan. Sudah pasti sudah dikumpulkan ya, sudah klik kumpulkan. Kalau sudah klik kumpulkan, ya kita kembali ke awal aja. Guru sebagai pejabat penilai. Ini kalau sudah klik kumpulkan, misalnya ini tidak ada, berarti semua guru yang di lembaganya sudah aman. Ya, ini misalnya tidak ada, berarti di lembaga sudah aman, sudah. Kepala sekolah sudah pernah menyetujui atau belum? Nah, sebelum tahap ini di tanggal 31 Januari kan ada menyetujui ya. Itu sudah pernah melakukan menyetujui apa belum? Sebagai operator yang akun kepala sekolahnya belum pernah menyetujui. Oke, sekarang langkah pertama coba cek akun guru. Coba cek akun guru masih bermitra atau menunjukkan berwarna biru. Nah, kalau menu kumpulkan berwarna biru itu lu coba silakan suruh klik kumpulkan. Tapi kalau sudah tidak ada warna biru, sudah merasa di situ kumpulkan, maka berarti di kepala sekolah coba di reload. Sebentar ya, saya bisa mencontohkan apa enggak ya. Karena saya sudah mengumpulkan, jadi guru-guru di pada saya sudah semua sehingga saya tidak tekan sini. Ini jelas saya sudah ke perencanaan tadi ya. Dan ketika kita periksa itu yang sudah disetujui ini kan muncul di sini ya. Contoh saya klik salah satu ya, paling atas. Ini disetujui, saya klik selengkapnya. Ini adalah isian yang dilakukan oleh Pak Agung. Ya, ini adalah isian yang dilakukan. Kalau saya ke praktek kerja, dia memilih ini, saya ngeceknya begitu ya. Tahap 2, tahap 3, saya klik ke pengembangan, dia memilih karena hasil kerjanya atau RHK-nya, melakukan kegiatan dan perilaku.
kinerja dia memilih ini. Nah, ini berarti dia sudah klik kumpulkan. Kalau belum klik kumpulkan, maka dia tidak muncul untuk disetujui. Coba di coba di reload di AKS-nya ya, coba pop-up stopin lagi. Kalau coba browser atau clear history di browser yang biasanya pakai, saya jangan pakai Chrome ya, Google Chrome, dengan coba clear history-nya, karena history sebelumnya biasanya mengganggu atau eh, menampilkan apa kinerja yang sebelumnya. Solusinya di clear history. Kalau di sini ya di titik 3 yang bagian sebelah kanannya foto profil itu kan ada klik titik 3. Nah, di sini ada riwayat. Nah, di sini riwayat ini silakan dihapus semuanya. Atau kontrol H nanti dihapus. Hanya kalau sudah login lagi sebagai akan muncul seperti apa? Karena logikanya di sini adalah akan muncul lakukan penilaian sebagai pejabat penilaian ya. Ini logikanya harus muncul ya, karena jenengan kan mau jui sebagai jui rencana guru yang sudah diajukan, sehingga menu untuk menyetujui itu di sini perencanaan ya. Coba ya clear story, nanti yang lain kendala yang berbeda coba bisa diklik di kolom komentar ya. Saya peragakan sesuai dengan yang saya tampilkan. Saya coba saya tampilkan ya. Saya mencoba saya contohkan ini, saya mau login dengan akun yang kalian sudah mengajukan. Oke, saya tambahkan dulu ya. Saya nah, oke, ini saya sedang login pakai akun guru. Maka ruang GTK nah, di sini kalau kita tadi saya ceritakan, kalau saya login sebagai guru maka akan muncul ya guru sebagai pegawai. Nah, sebagai pegawai di sini pastikan ya, cek dan sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Nah,
muncul seperti ini apa enggak ya? Kalau sebagai guru, salah satu login sebagai nanti muncul sama dengan saya ini bisa tulis yang pilih perilaku kerja. Nah, di sini sepakati, sudah diklik sepakati apa belum? Apa muncul ini apa belum? Langkah berikutnya sepakati. Oke ya, ini ternyata guru harus menyepakati ya teman-teman. Selain mengumpulkan, setelah dikumpulkan kan disetujui. Setelah disetujui, guru harus menyepakati. Oke, coba sebentar ya. Sudah dicoba tadi yang play story, terus reload, terus login lagi. Di play story, terus di login lagi ya. Coba nanti kalau sudah bisa seperti ini, saya coba praktekkan untuk sepakati. Maka di sini akan muncul sebentar, sepakati. Setelah disepakati perencanaan kerja tidak dapat diubah lagi. Ini teman-teman, saya sepakat tidak bisa diubah lagi loh ya. Sepakat, oke, sepakat, yes, sudah sepakat. Kita cek ya ke akunnya KS seperti apa. Berarti sebagai guru itu harus ini ya, ada dua tahapan ya. Ini berbeda teman-teman, ternyata berbeda dengan yang tahun kemarin yang 2005 ini. Ternyata bedanya tidak hanya mengumpulkan terus disetujui kepala sekolah atau atasan, ternyata setelah disetujui itu harus login ke klik sepakati. Nah, karena ini sudah disepakati, saya coba kembali ke sebagai kepala sekolah. Saya login sebagai kepala sekolah. Oke. Ya, yang kamu saya kan sudah login di sini. Kalau ada perubahan dari tadi melakukan sepakati diri lebih baik, biar nanti hasilnya itu akan muncul di sini. Kalau tidak, iya sepaket, harus sepaket ya Kak Medel. Kalau tidak sepaket, tidak sepakat. Ya, ke praktek kinerja, coba pantauan kinerja. Nah, ini baru ini muncul ini. Nah, yang sebagai atasan dulu ya, sebagai pejabat penilai penilaian. Tadi yang sudah klik sepakat itu, apakah muncul di sini? Nah, ternyata tadi ini teman-teman 01 tadi ya, sebelum saya sepakat ternyata ada tambahan, ada 2. Kita cek ya, cek ke penilaian, cek ke penilaian. Oh betul teman. Jadi gini ceritanya, kalau guru sudah kumpulkan, kepala sekolah wajib menyetujui, idealnya memang di tanggal keputusan ideal jadwalnya. Tapi namanya manusia, ya saya sendiri sering lupa. Ini idealnya kepala sekolah mengingatkan guru-gurunya lakukan
mengumpulkan kinerja tanggal 31 Januari. Tapi kenyataannya masih ada saja ya yang di atas tanggal 31 Januari. Solusinya karena tidak masalah ya, deadline itu ternyata masih masih bisa. Setelah dikumpulkan, setelah disetujui, guru harus menyepakati, tadi klik sepakat gitu ya, klik sepakat. Setelah klik sepakat, nanti akan muncul di akhirnya kepala sekolah. Ini saya ini, bawaan saya kok muncul dua nama, yang lain mana, yang tadi kan ada 7 ya, guru saya itu ada 7, tetapi yang muncul di sini masih ada 2, itu karena yang lain belum klik sepakat, hanya tidak sepaket ketika meteor tadi. Ya, mungkin apa paketannya dipakai untuk futsal ya. Iya ya, kapan jalan-jalan ke Bogor, ayo saya siap mampir. Nah, tadi teman-teman kan sebagai guru kan klik sepakat itu AS sih. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di sini masih belum. Nanti nunggu semua sudah sepakat, nanti akan kita klik nilai ya, pelaksanaan observasinya kan nanti ya, karena di sini belum bisa bisa diklik ya, sedang diperbarui itu tulisan mungkin kasus yang dialami di lembaganya Bu Ummul Mukminin tadi belum muncul, bisa jadi dikarenakan sini masih ya, di akunnya masih belum muncul. Itu definitif ya, KS-nya apa PLT. Kalau definitif harusnya memang di sini itu muncul ya, di sini ke perencanaan guru ini harusnya muncul kepala sekolah. Kalau tidak, mungkin nanti bisa japri, saya akan saya bantu untuk mengecekkan. Tapi kalau diizinkan, saya minta akunnya, nanti akan saya coba saya kembalikan seperti call-nya. Kalau diizinkan silakan bisa japri, bisa bawa saya di bio kan ada nomor saya, nanti bisa klik atau diarsip ngecekkan bagaimana biar muncul ini kan yang diinginkan kan untuk kebijakan muncul. Kalau misalnya nanti saya bantu munculkan, tapi kalau diizinkan, tapi kalau tidak diizinkan saya pandu saja cara kasih yang ya saya apa via Japri ya, nanti saya bisa fokus pada akhirnya ini ya, karena ternyata kendala-kendala di lapangan itu ya sangat banyak ya teman-teman, terutama yang PLT itu terkadang di lembaga yang di PLT itu kadang dia nggak muncul, kepala sekolahnya masih kosong, ternyata belum klik di bagian ini, mana ya, di bagian konfirmasi atasan. Enggak, di sini enggak ada ya, karena saya sudah klik konfirmasi atasan, hanya ada yang tidak. Nah itu tadi ya teman-teman, saya coba login kembali sebagai guru. Selanjutnya guru harus melakukan apa sih? Saya juga penasaran, saya coba login. Saya tampilkan menu guru. Ya, ini guru ya, pegawai ya. Jadi nggak ada sebagai atasan.
sebagai pegawai. Yang dilakukan guru sebagai pegawai pada bulan Februari. Coba saya cari, intinya pastikan ya betul Januari sampai Desember dari Bali. Cek dokumen lainnya, coba saya cek. Oh, ini perilaku kerja yang sudah disepakati akan muncul di sini. Ini yang sudah disepakati. Oke, saya mengerti. Oke, kalau tidak mau tanya, saya coba klik ini ya. Berikut perilaku kerja yang sudah disepakati. Cek daftar lengkap indikator dan perwujudan. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, perlu ditanyakan, silakan klik diketik di kolom komentar ya. Oh, indikatornya muncul secara detail ya. Indikator perilaku memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Perwujudan perilakunya ada semua ini. Mengidentifikasi, memenuhi, melayani, menyelesaikan. Oh, komplit ya. Ya sip, ini sudah komplit. Jadi guru sudah tidak ada alasan lagi kesulitan mencari indikator perilaku. Lanjutkan pilihan indikator yang dipilih. Jadi di sini di rumah pendidikan sudah menyediakan, ya rumah pendidikan sudah menyediakan perwujudan perilaku yang dilakukan oleh tersebut. Tidak lagi bingung cari perwujudan sebagai bahan ini penting, sebagai bahan mengisi atau melaksanakan observasi tahapnya, patokannya di sini. Oke, saya kembali. Saya mengerti. Jadi kesimpulannya sebelum saya akhiri live saya ini, sebelum saya end live, yang dilakukan kepala sekolah pastikan sudah menyetujui semua ajuan dari gurunya. Kalau gurunya belum merencanakan, silakan sesuaikan. Kalau KS itu sudah menyetujui, guru harus login kembali dan menyepakati apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah tersebut agar nama guru tersebut bisa muncul di KS-nya. Nah, ini saya contohkan, saya login seperti sini, saya cek yang dilakukan oleh guru ketika sudah mengajukan, sudah klik sepakat tadi apa yang dilakukan. Ini kalau saya klik cek praktek kinerja, ini akan muncul cek rubrik observasi. Sudah tidak ada. Ini berarti bagian 1 pelaksanaan observasi teman-teman. Sebagai guru nanti pada bulan Februari ini itu adalah memilih pada bagian 1 itu. Saya kembali lagi ya, saya ulangi dari awal. Sebagai guru, setelah RH-nya atau kinerjanya disetujui kepala sekolah, setelah disetujui oleh kepala sekolah, guru tersebut kan mengklik sepakat. Setelah klik sepakat, maka guru pada bulan Februari login lagi sebagai guru, terus pilih yang di poin cek praktek kinerja itu 0% ya. Guru tersebut karena masih 0%, berarti belum melakukan apa-apa gitu kan, masih baru merencanakan. Setelah klik cek kerja, pastikan periodenya sudah betul 1 Desember. Nanti guru mengklik pada bagian 1 atau pelaksanaan observasi.
sini. Lalu klik isi dokumen. Setelah klik dokumen yang betul sini sama dengan kepala sekolah tadi ya, teman-teman. Sama dengan kepala sekolah tadi. Bu, ini wajib mengisi perilaku yang sesuai yang pilihannya tadi, yang sudah direncanakan. Disediakan 3 pilihan. Meskipun disediakan 3 pilihan, tapi guru tersebut ini boleh memilih 1. Nah, kalau di kepala sekolah tadi ada pilihan ya, apa? Maksudnya ada tulisan pilih minim 1. Ini enggak ada tulisannya. Guru melakukan refleksi dengan kertas sebagai kelas, bahkan kekuatan positif. Guru memfasilitasi peserta. Nah, ini dipilih ya, teman. Di sini tidak ada ini ya. Caranya pilih 1. Coba saya kembali sebagai KS tadi kan ada. Coba saya kembali sebagai KS ya. Sebagai KS. Saya sebagai Nah, ini loh teman-teman yang saya maksud. Perilaku yang saya pilih ini kan ada tulisan pilih minim 1. Kan enak ini ya, kepala sekolah diberi pilihan pilih minimal 1. Ya saya pilih 1. Tetapi yang di guru, coba kita cek lagi yang di guru. Nah, di guru ini kok tidak ada pilih minim 1, nggak ada ya. Apa perilaku spesifik? Nah, karena tidak ada pilih minim 1 ya, sini perilaku yang spesifik ya, kita boleh menulis asumsi saya kalau bagi saya 1 atau lebih. Kalau teman-teman nyaman dengan ketiga pilihan ini, pilih semua saja. Karena semakin banyak yang kita pilih, otomatis upaya pertanyaan adalah apa saja upaya belajar untuk pelajari target perilaku tersebut, itu ya akan ada di sini, akan betul harus dituangkan. Kalau teman-teman pilih 1 ya sini nggak terlalu banyak, tapi kalau teman-teman pilihnya 2 ya apa ya, itu ya teman-teman maksudnya. Tanggal observasi jangan lupa untuk menolak ini ya. Jadi biar teman-teman nanti di clear dengan kepala sekolahnya. Oh, ini dan jenjang SD. Kalau kepala sekolah tidak ada ini ya pasti ya. Ada. Oke, kalau sudah, nah ini yang perlu disiapkan teman-teman untuk guru bedanya. Kalau untuk guru ini harus mengunggah dokumen RTP atau asesmen untuk kelengkapan observasi. Tapi kalau untuk kepala sekolah tidak ada unggah-unggah di internet. Itu ya bedanya. Tidak ada unggah. Kalau untuk guru harus ada unggah. Tuh. Oke, teman-teman, kalau ada yang tanyakan silakan ketik di kolom komentar. Sebelum saya end live, saya akan live saya itu. Kalau ada yang tanya, klik di kolom komentar. Jadi, hari ini kita fokus membahas pengelolaan jadi di rumah pendidikan. Tadi sudah saya kupas tuntas
mulai nol dari posisi sebagai guru, dari posisi sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan, nah itu sudah tahu semuanya. Nanti pada bulan Februari apa yang dilakukan guru juga sudah saya jelaskan secara detail. Teman-teman bisa menyimak ulang kalau masih ada yang perlu di apa ya ditanyakan, nanti teman-teman bisa mengikuti live saya besok di jam yang sama. Saya besok juga akan melakukan live lagi untuk pengelolaan kinerja apa yang dilakukan sekolah pada bulan Februari ini. Itu ya teman-teman. Sebelum saya end live, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah tap layar, tap jarinya, ini enggak layar, tap jarinya sehat. Saya doakan semuanya yang mengikuti live saya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan karirnya dilancarkan untuk senantiasa meningkat. Saya akhiri live saya ini semoga untuk mengikuti live kita besok di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.